Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Putri Ayu, perwakilan dari kelompok 2 Kesling yang beranggotakan Albi Faisal Arsy, Astri Listia, Aulia Mahardita, dan Timega, Evi Lutfiah, Indah Purwasih, Siti Aisyah, Tiara Aulia, Denisa, dan Ilham Zulkifli. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang hubungan antara perubahan iklim dan upaya penyehatan lingkungan dengan kejadian penyakit tular vektor, leptospirosis. Pengertian leptospirosis. Leptospirosis yaitu infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penyakit ini disebut juga whale disease, canicola fever, hemorrhagic jaundice, mud fever, atau Swine-Herd disease. Dalam kurung Widoyono 2008. Penyakit ini paling sering ditularkan dari hewan ke manusia ketika orang dengan luka terbakar di kulit melakukan kontak dengan air atau tanah yang telah terkontaminasi air kencing hewan. Masa inkubasi leptospirosis adalah 2 hingga 26 hari. Menurut Widoyono 2008, manusia dapat terinfeksi melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama, kontak dengan air, tanah, dan lumpur yang terancam bakteri. Kedua, kontak dengan organ, darah, dan urin hewan terinfeksi. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Bakteri Leptospira, yaitu sebagai penyebab leptospirosis berbentuk benang panjang 6-12 mikrometer, termasuk ke dalam ordo Spirochaeta dalam famili Trepanometaceae. Lebih dari 180 serotipe dan 18 serogrup Leptospira yang patogen telah diidentifikasi dan hampir setengahnya terdapat di Indonesia. Dalam kurung Widoyono 2008. Bakteri ini berbentuk spiral yang ujungnya seperti kait, berbentuk panjang 5-15 mikrometer dan lebar 0,1-0,2 mikrometer. Lentur, tipis, fleksibel. Dalam kurung Rusmini 2011. Lokakarya nasional, penyakit zoonosis, bakteri ini bergerak maju mundur memutar sepanjang sumbunya. Leptospira dapat disimpan di dalam freezer pada suhu min 70 derajat Celcius dan tahan sampai beberapa tahun tanpa berkurang virulensinya. Tetapi, Leptospira dapat mengalami kematian hanya dalam waktu 2 hari pada suhu 32 derajat Celcius, sedangkan pada suhu 60 derajat Celcius, Leptospira akan mati hanya dalam waktu 10 menit. Dalam kurung Rusmini 2011. Menurut Rusmini 2011, ketahanan hidup bakteri Leptospira sp di luar hospes dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: yang pertama makanan, yang kedua kompetisi dengan mikroba lainnya, yang ketiga pH, yang keempat temperatur, dan yang terakhir kelembaban tanah dan infeksi campuran pada hewan karir. Keterkaitan atau hubungan antara perubahan iklim dengan kejadian penyakit tular vektor leptospirosis. Leptospirosis terjadi di seluruh dunia, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, di daerah tropis maupun subtropis. Penyakit ini terutama beresiko terhadap orang yang bekerja di luar ruangan bersama hewan, misalnya peternak, petani, penjahit, dokter hewan, dan profesional militer. Selain itu, leptospirosis juga beresiko terhadap individu yang terpapar air yang terkontaminasi. Di daerah endemis, puncak kejadian leptospirosis terutama terjadi pada saat musim hujan dan banjir. Banjir menjadi salah satu media penyebab penyakit
leptospirosis sebab air genangan banjir bisa membawa kencing tikus atau hewan lainnya dan menginfeksi luka terbuka pada masyarakat. Iklim yang sesuai untuk perkembangan leptospira adalah udara yang hangat, tanah yang basah, dan pH alkalis. Kondisi ini banyak ditemukan di negara beriklim tropis. Oleh sebab itu, kasus leptospira 1000 kali lebih banyak ditemukan di negara beriklim tropis dibandingkan dengan negara subtropis dengan risiko penyakit yang lebih berat. Angka kejadian leptospirosis di negara tropis basah 5-20 atau 100.000 penduduk per tahun. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat kasus leptospirosis di daerah beriklim subtropis diperkirakan berjumlah 0,1 sampai 1 per 100.000 orang setiap tahun. Sedangkan di daerah beriklim tropis kasus ini meningkat menjadi lebih dari 10 per 100.000 orang setiap tahun. Pada saat wabah, sebanyak lebih dari 100 orang dari kelompok beresiko tinggi di antara 100.000 orang dapat terinfeksi. Di Indonesia, leptospirosis tersebar antara lain di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Angka kematian leptospirosis di Indonesia termasuk tinggi, mencapai 2,5 sampai 16,45%. Pada usia lebih dari 50 tahun, kematian mencapai 56%. Di beberapa publikasi, angka kematian dilaporkan antara 3% sampai 54% tergantung sistem organ yang terinfeksi. Tanda dan gejala penyakit leptospirosis. Gejala klinis dari leptospirosis pada manusia menurut Widoyono 2008 bisa dibedakan menjadi 3 stadium, yaitu stadium pertama atau leptospiremia, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, bercak merah pada kulit, malaise dan muntah, konjungtivis, serta kemerahan pada mata. Rasa nyeri pada otot, terutama otot betis dan punggung. Gejalanya tersebut akan nampak antara 4-9 hari. Stadium kedua, pada stadium ini biasanya telah terbentuk antibodi di dalam tubuh penderita. Gejala-gejala yang tampak pada stadium ini lebih bervariasi dibanding pada stadium pertama, antara lain ikterus atau kekuningan. Apabila demam dan gejala-gejala lain timbul lagi, besar kemungkinan akan terjadi meningitis. Biasanya fase ini berlangsung selama 4-30 hari. Yang terakhir yaitu stadium ketiga. Menurut beberapa klinikus, penyakit ini juga dapat menunjukkan gejala klinis pada stadium ketiga atau konvalesen fase. Komplikasi leptospirosis dapat menimbulkan gejala-gejala berikut. Yang pertama, pada ginjal, renal failur yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, pada mata, konjungtiva yang tertutup menggambarkan fase septisemi yang erat hubungannya dengan keadaan fotobia dan konjungtiva hemorhagik. Yang ketiga, pada hati, jaundice atau kekuningan yang terjadi pada hari keempat dan keenam dengan adanya pembesaran hati dan konsistensi lunak. Yang keempat, pada jantung, aritmia, dilatasi jantung dan kegagalan jantung yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Yang kelima, pada paru-paru, hemorhagik pneumonitis dengan batuk darah, nyeri dada, respiratory distress, dan cyanosis. Yang keenam, perdarahan karena adanya kerusakan pembuluh darah atau vascular damage dari saluran pernapasan, saluran pencernaan, ginjal, dan saluran genitalia. Yang ketujuh, infeksi pada kehamilan menyebabkan abortus, lahir mati, prematur, dan kecacatan pada bayi. Menurut Dr. Faisal Yatim 2007,
Penderita leptospirosis pada manusia bisa tanpa keluhan. Akan tetapi ditemukan memperlihatkan gejala antara lain demam biasanya dengan menggigil, sakit kepala yang berat, nyeri otot, muntah-muntah, kuning kulit dan putih mata, mata memerah, nyeri perut, diare, dan bercak merah pada kulit. Bila tidak segera diobati, penyakit bisa berlanjut dengan gejala gangguan ginjal, radang selaput pembungkus otak, dan sumsum tulang belakang, gangguan pernapasan, kematian. Sedangkan pada hewan ternak, ruminasia, dan babi yang hamil, gejala abortus, pedet, lahir, mati, atau lemah sering muncul pada kasus leptospirosis. Pada sapi muncul demam dan penurunan produksi susu, sedangkan pada babi sering muncul gangguan reproduksi. Gejala klinis leptospirosis pada sapi dapat bervariasi, mulai dari yang ringan, infeksi yang tidak tampak, sampai infeksi akut yang dapat mengakibatkan kematian. Infeksi akut paling sering terjadi pada pedet atau sapi muda. Upaya penyehatan lingkungan dengan kejadian penyakit tular vektor leptospirosis. Yang pertama, pencegahan hubungan dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Yang kedua, melindungi sanitasi air minum penduduk. Yang ketiga, pemberian vaksinasi. Yang keempat, pencegahan dengan antibiotik. Yang kelima, pengendalian hospes parenteral Leptospira. Yang keenam, usaha promotif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.